Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gilang Putra. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Hayam Wuruk menggelar sidang Nahom Narendra Sabtoprabu. Kekuasaan dipegang kembali oleh Prabu Hayam Wuruk karena Prabu Hayam Wuruk sudah sembuh dari segala penyakit yang membelenggunya. Oleh sebab itu, semua keluarga bangsa Rajasa dikumpulkan karena Prabu Hayam Wuruk ingin mengklarifikasi segala kejadian yang ada di Mojopahit saat dirinya dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, semuanya dijelaskan oleh Prabu Hayam Wuruk, dan orang yang sangat malu terhadap apa yang menjadi keterangan Prabu Hayam Wuruk adalah mertuanya sekaligus bibinya, yaitu Dyah Wiyat Raja Dewi. Demikian juga Raden Kudamerta Wijaya Rajasa sungguh sangat malu, yaitu malu terhadap segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Padukasori atau Permaisuri, putrinya. Setelah rapat Pahom Narendra Sabtoprabu selesai, Dyah Wiyat termenung untuk memikirkan keluarganya yang hampir-hampir bercerai-berai. Akhirnya Dyah Wiyat mencari akal bagaimana caranya untuk mempersatukan keluarganya. Pemikirannya menerawang kepada Padukasori. Padukasori harus meminta maaf kepada Prabu Hayam Wuruk dan juga meminta maaf kepada Bini Aji, karena semuanya sudah terkuat. Walaupun itu yang dilakukan oleh Emban Rogoweni, baik itu meracun Prabu Hayam Wuruk atau mengirimi ular-ular berbisa untuk menggigit Bini Aji, itu semuanya dilatar belakangi, diotaki, atau orang yang ada di belakangnya adalah Padukasori. Walaupun dia tidak berbuat, tetapi secara otomatis Prabu Hayam Wuruk sudah mengetahui siapa yang ada di balik semuanya ini. Tidak lain adalah Padukasori. Oleh sebab itu, Dyah Wiyat berpandangan, apabila Padukasori mau minta maaf kepada Prabu Hayam Wuruk dan Bini Aji, maka semuanya akan berakhir. Dan kemudian pikiran dari Dyah Wiyat juga mengarah kepada Raden Wirobumi agar Raden Wirobumi
mendapatkan kedudukan yang sederajat di keluarganya. Dia memandang karena ada peluang, yaitu putrinya yang pertama, Madu Dewi, yang sudah menikah dengan Raden Mataun, selama ini belum dikaruniai putra. Oleh sebab itu, Dyahwiyat mempunyai ide agar Madu Dewi mengangkat Bre Wirabumi atau Raden Notorojo ini untuk dijadikan anak angkat. Dengan diangkatnya Wirabumi menjadi anak angkat Madu Dewi, maka kedudukan dari Raden Notorojo atau Raden Wirabumi ini menjadi sederajat di keluarga Rajasa. Itu adalah pemikiran-pemikiran Dyahwiyat selaku orang tua, orang yang paling dituakan di kerajaan Mojopahit. Karena satu-satunya anak dari Raden Wijaya yang masih hidup adalah Dyahwiyat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyahwiyat mencoba untuk memanggil putranya, yaitu Madu Dewi. Madu Dewi datang bersama dengan Raden Mataun. Kemudian ide gagasan dari Dyahwiyat ini disampaikan kepada putrinya, putri sulungnya, yaitu Madu Dewi. Alangkah terkejutnya Madu Dewi setelah ibunya punya ide seperti itu. Madu Dewi yang sejak awal menaruh simpati kepada Raden Wirabumi, yang mana Raden Wirabumi selalu menjadi sasaran-sasaran dari saudara-saudara sepupunya, menjadi olok-olokan oleh keluarganya. Sehingga dengan ide gagasan ibunya itu, Madu Dewi sangat menerima. Bahkan Raden Larang pun sangat gembira apabila Raden Wirabumi bisa menjadi anak angkatnya. Oleh sebab itu disarankan oleh Dyahwiyat agar menemui Bini Aji dan menemui Prabu Hayam Wuruk agar mau menyampaikan maksud dari apa yang diinginkan, yaitu ingin mengambil anak angkat Raden Wirabumi. Berikutnya, Dyahwiyat Rojo Dewi kemudian memanggil putrinya, yaitu Sri Sudewi, yang kedudukannya menjadi permaisuri. Sri Sudewi semenjak terjadi ketegangan hubungan antara suaminya Prabu Hayam Wuruk, bahkan sudah pisah ranjang, akhirnya dia berada tidak jauh dengan ibunya. Oleh sebab itu, Dyahwiyat kemudian memanggil Sri Sudewi atau Paduka Suri. Kemudian diketuk hatinya.
Sri Sudewi memang memiliki watak yang keras. Hatinya seperti batu, susah untuk diarahkan. Tetapi hal itu ketika masih ada emban jahat yang ada di belakangnya, yaitu emban Rogoweni. Tetapi kali ini, setelah ibunya menyarankan agar dirinya memohon maaf, meminta maaf kepada Prabu Hayam Wuruk atas segala kesalahannya, maka kali ini Sri Sudewi mau menerima. Oleh sebab itu, Dyahwiyat selaku orang tua memahami tidak mungkin anaknya ini datang sendiri ke sana. Selaku orang tua mengerti tentang perasaan Sri Sudewi. Akhirnya Dyahwiyat mau mengantarkan Sri Sudewi atau Padukasori ini untuk datang ke Istana Kanang menemui suaminya yang tentu saja didampingi oleh Raden Kudomerto. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu Prabu Hayam Wuruk sedang santai bersama dengan istri mudanya, yaitu Bini Aji. Sungguh sebuah kebahagiaan yang nampak, karena selama ini Prabu Hayam Wuruk tergolek di atas ranjang. Sekarang menjadi cerah ceria, duduk bersama dengan istrinya. Selama sakit 1 bulan lebih, istrinya selalu ada di sisinya. Mertuanya merawat dengan begitu sabarnya, yaitu Brahmana Probosworo dalam keadaan santai. Tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu. Karena ada suara ketukan pintu, maka buru-buru pembantunya menuju ke pintu. Tetapi saat orang yang ada di balik pintu itu mengatakan, "Aku Dyahwiyat," maka langsung di-stopnya. Pembantunya, emban-emban itu mau membukakan pintu, di-stop oleh Bini Aji. "Jangan, biar aku saja yang membukakan." Karena dia tahu datang adalah bibinya, yaitu Dyahwiyat. Oleh sebab itu Bini Aji kemudian mendatangi pintu itu dan kemudian membuka. Setelah mengetahui yang hadir memang Dyahwiyat, kemudian Bini Aji menyambut tamunya dengan penghormatan. Demikian juga kepada Raden Kudomerto. Tetapi alangkah terkejutnya Bini Aji karena Padukasori ikut. Oleh sebab itu Bini Aji tidak berubah sikap. Dia masih tetap baik, sopan, dan memberikan penghormatan kepada Padukasori. Karena walaupun bagaimana dia adalah permaisuri, kemudian dipersilakan untuk duduk. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian juga seorang raja yang begitu sopan. Begitu bibinya datang, sekaligus itu mertuanya, langsung berdiri dan memberikan penghormatan kepada mertuanya sekaligus bibinya, dan kemudian mempersilahkan duduk. Pemirsa dimanapun Anda berada,
kursi yang sebelumnya ditempati oleh Bini Aji, maka kursi itu dipersilakan untuk diduduki Paduka Sori, sehingga Paduka Sori berdekatan dengan Prabu Hayam Wuruk. Kemudian Bini Aji mengambil duduk di sebelahnya Paduka Sori, bahkan dia memberikan jarak sehingga tidak terlalu dekat dengan Paduka Sori. Kemudian Dyahwiyah duduk berdampingan dengan Kudamerta, ada di sebelah Prabu Hayam Wuruk. Kemudian Dyahwiyah berkata, bagaimana keadaan anak Prabu? Apakah sudah benar-benar sehat? Terima kasih Bibi, aku sehat. Sebaliknya bagaimana Bibi dan Paman? Sehat bukan? Raden Kudamerta menjawab, aku sehat anak Prabu. Begini anak Prabu, aku datang ke sini adalah untuk mengantarkan Sri Sudewi. Aku ini sudah tua. Aku ingin saat aku nanti dipanggil Yang Maha Kuasa, semua keluargaku dalam keadaan baik-baik. Aku orang yang sangat malu atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Sri Sudewi. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Oleh sebab itu, aku selaku orang tua, aku mohon maaf karena anakku melakukan kesalahan. Itu menunjukkan bahwa aku tidak bisa mendidik anakku. Begitu anak Prabu. Oh, jangan begitu Bibi. Jangan begitu. Bibi adalah orang tua yang sangat bijaksana. Bibi tidak salah di dalam mendidik. Oleh sebab itu, setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan, siapapun dia. Termasuk aku juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Saben-saben manungsa gembol wali nyandang salah. Oleh sebab itu, kesalahan bagi manusia adalah sebuah kewajaran, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi manusia yang bijaksana adalah manusia yang mana apabila melakukan kesalahan, dia menyadari dirinya, mau diingatkan oleh orang lain, kemudian sadar bahwa dirinya melakukan sebuah kesalahan. Setelah itu, dia bertobat, meminta maaf kepada orang yang disalahi. Kemudian dia tidak akan melakukan kesalahan yang serupa. Begitu Bibi. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Oleh sebab itu, semuanya saya kembalikan kepada Paduka Sori. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Paduka Sori kemudian berdiri dan
merangkul kaki dari Prabu Hayam Wuruk, bahkan mencium kakinya sambil terisak, menangis. Ini merupakan sebuah pemandangan. Sungguh, semua yang hadir saat itu menjadi terharu. Bahkan Bini Aji yang ada di dekatnya ikut meneteskan air mata. Dyahwiyat, Raden Kudomerto berkaca-kaca matanya. Dyahwiyat tidak bisa menahan linangan air matanya. Demikian juga Prabu Hayam Wuruk, terlihat matanya berkaca-kaca. Kemudian kedua tangannya menduduk lengan dari Padukasori. Setelah itu dirangkul dengan penuh kasih sayang, sehingga Padukasori tangisannya semakin nampak, begitu deras air matanya. Dan Prabu Hayam Wuruk kemudian berkata, sudah, jangan menangis. Kemudian didudukkan kembali ke kursi. Bahkan Prabu Hayam Wuruk kemudian mengambil satu tangan, diusapnya air mata dari Padukasori yang mengalir di pipi-pipinya. Sungguh belum pernah dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk selama ini. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk berkata, kalau kamu memang sudah benar-benar memohon maaf kepada orang yang merasa kamu sakit, maka tuntaskan permohonan maafmu itu. Jangan kepada hanya saya saja, kamu juga melakukan kesalahan kepada istriku Bini Aji. Oleh sebab itu, apakah kamu juga tidak mau minta maaf kepada Bini Aji? Pemirsa dimanapun Anda berada, tanpa mengucapkan kata-kata, langsung Sri Sudewi kemudian berdiri dan berbalik arah menatap Bini Aji yang ada di belakangnya. Kemudian disambut oleh Bini Aji juga berdiri. Setelah itu Sri Sudewi mendekat, merangkul Bini Aji, dan mereka berdua menangis. Saat Padukasori mau menyampaikan permohonan maaf kepada Bini Aji, tiba-tiba bibirnya, mulutnya dari Padukasori ini dipegangnya dengan tangan. Artinya jangan pernah mau mengatakan itu kepada diri. Bini Aji kemudian mengatakan, jangan Gusti Putri meminta maaf kepada saya. Aku sudah memaafkan. Anggap saja tidak ada masalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh pemandangan yang sangat indah. Dan akhirnya di dalam pertemuan itu, Dyahwiyat sangat berhasil untuk menyatukan keluarganya. Dan mulai saat itu, antara Prabu Hayam Wuruk
dengan Paduka Sori sudah mulai berangsur-angsur baik. Mengapa? Karena Bini Aji selalu memberikan dorongan kepada Prabu Hayam Wuruk untuk bertindak dan berbuat adil kepada istri-istri. Oleh sebab itu, Prabu Hayam Wuruk di suatu saat berkunjung ke Paduka Sori, pada suatu saat berkunjung ke Bini Aji, sehingga sekarang istana menjadi cerah kembali, menjadi ceria kembali, dan semuanya berjalan tanpa ada rasa ewuh pakewuh, dan nampak kebahagiaan Prabu Hayam Wuruk sungguh belum pernah dimiliki oleh Prabu Hayam Wuruk sebelumnya. Demikian juga Paduka Sori sungguh merupakan kebahagiaan seperti menjadi kemanten baru. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjalanan yang dialami oleh keluarga Rajasa. Kemudian bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Benarkah Paduka Sori sudah benar-benar bertobat? Dan benarkah Madu Dewi akan memohon kepada Prabu Hayam Wuruk dan Bini Aji untuk meminta Raden Wirobumi untuk dijadikan anak angkatnya? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.